Ananta Kusuma. Makan yuk. Makan yuk. Tuh, kulit udah kendor loh tuh. Kalau kulit kendor ini bukan skincare kak, say. Yang harus kulit kendor tuh harus operasi. Kalau kulit ada yang kendor bukan skincare yang salah, berarti harus operasi. Tuh. Tuh. Kapan mau test drive-nya? Bisa aja Ananta. Unik pakai lens ya? Enggak. Mataku emang coklat. Terus pakai filter yang ini lebih coklat lagi matanya. Gitulah Cin. Namanya juga dunia ini. Filter-filteran. Makan hari ini lentil lagi sebagai sumber zat besi, tahu bikinan Andrew, dan pete bikinan Kak Siti, dan telur ceplok bikinan Akika. Itu menu pagi. Menu pagi selalu itu. Lentil nggak selalu sih. Cuma kalau telur wajib. Enak banget. Yang hitam ini namanya lentil. Google aja apa di Indonesia. Sumber zat besi. Ya. Terus pakai sambal pete. Oh, enak banget. Kak Soli lanjutin dong cerita Satria. Ya ampun orang-orangnya. Ya. Jangan deh say. Jangan lanjutin cerita itu. Tujuan aku ceritain itu karena kan ini semua diprakarsai oleh Dina Busuk ya yang di Berlin. Makanya daripada ada fitnah-fitnah ditambah-tambahin ya aku cerita aja gitu. Sekarang kita nggak usah bahas dia lagi. Jadi aku pernah selingkuh, benar, itu benar. Tapi itu tidak menggoyahkan rumah tangga. Dan aku tidak mau lagi ngomongin detailnya. Karena apa? Karena itu terlalu pribadi ya. Dan kita di rumah juga sedang membicarakan itu. Kita di rumah. Cocok nggak lo? Dan anak aku, si Nate, dia nggak suka kalau aku cerita begini di sosial media. Tuh. Anak aku bilang, I don't like you talk about it. Dia bilang, oke. Anakku udah gede ya. Aku 19 tahun, jadi omongan dia harus kedengerin lah. Oke. Kita ngomongin apa sekarang, say? Tunggu aku menelpon Mike. Ngomongin Satria. Pada ngomongin Satria semuanya. Please leave your message for Mike Portanova. Hi Mike, this is Solena. You know what? Let's play tennis today. And yeah, anytime. Let me know before I change my mind. So get back to me soon. Thank you. Aku pengen main tenis deh hari ini. Itu main tenis gitu-gitu bayar. Nggak ada yang gratis di Amerika, say. Orang buat main tenis sama kita pun bayar.
Aku live di ruang makan aku sekarang karena si mertua aku dia suka hangout di kitchen. Biasanya live aku, kita di kitchen ya, live aku. Ngomongin apa kita hari ini, sayang? Ngomong apa kita hari ini? Kayaknya aku ada deh. Mana aku catat mau ngomongin apa ke kalian. Kemarin sini hujan lebat 2 hari berturut-turut. Jadi di basement di rumah-rumah Amerika ini, di basementnya mereka kita itu punya pompa yang nggak tahu guna pompa itu apa ya. Kayak pompa itu membuat basement kita nggak masuk air gitu. Itu aja. Aku nggak tahu gimana ceritanya, gimana cara kerjanya. Pokoknya pompa-pompa itu membuat basement kita kering dari air. Nah, pompa aku rusak jam kita nggak tahu pompa itu rusak apa enggak. Pokoknya ada air menggenang gitu di ruangan laundry jam 11 malam. Terus panik, aku telepon 911. Hitungan 1 menit 911 datang. Terus aku ambil fotonya. Kesimpulannya, hebat banget negara ini ya. Ada air netes tergenang dikit aja, telepon 911 datang. Terus dicariin solusi sama mereka. Hebat loh, aku ambil foto kemarin. Sebentar. Ini mereka nih, mobilnya. Di rumah aku, di depan rumah. Itu mobil 911. Aku di balik tanaman aku videoin karena segan lah videoin depan mukanya kan. Nah, ini mereka kemarin. Ini mereka datang ke basement aku. Nyari tahu kenapa air itu netes, air itu keluar gitu. Hebat ya guys. Jadi 911 di sini mau kucing lu kejepit pintu, kucing lu nggak bisa lagi keluar dari sarangnya atau apa. 911 datang orangnya. Lu keselak gitu, aduh amit-amit ya, amit-amit. Lu apa gitu, 911. Lu punya pacar nggak mau ninggalin. Aku pernah loh, aku dating cowok waktu itu cowok ini nginap di rumah, bukan pacar. Bentar, bukan pacar, dating gitu, anak muda. Terus nggak mau keluar dari rumah aku, udah 2 hari nggak mau keluar dari rumah aku, nggak mau katanya. Gue cinta sama lu katanya. Hah? Aku bilang, kok 2 hari lu udah cinta? Terus nggak mau katanya. Keluar, aku bilang kan. Dia masuk Sabtu, dia masuk Jumat, Senin nggak mau keluar. Orang udah mau kerja kan, keluar. Aku bilang, nggak mau dia. Tahu? 911. Terus orang operatornya bilang, kenapa? Mau ngusir cowok. Aku bilang, kenapa? Nggak mau keluar dari rumah aku. Aku bilang gitu. Datang 911. Tunggu, ada jigong. 911 itu lebih ke polisi apa banjir, apa kebakaran. 911 itu sesuatu yang kalau yang menyangkut keamanan, security itu polisi. 911 ini semuanya. 911 ini lu nggak sesak nafas aja gitu, udah 911. Lu depresi, 911. Lu pengen bunuh diri banget, hari ini pengen bunuh diri banget gitu rasanya, diputus atau gimana, 911. Nanti dari 911 yang mau bunuh diri tuh, aku mau bunuh diri nih gitu ya, 911. Karena apa? Nanti 911-nya datang, dicari solusinya, apa masalahnya, dibawa ke rumah sakit sama 911. Bayar nggak Uni?
No, nggak bayar. Tergantung desa masing-masing. Karena yang bayar mereka desa masing-masing. Kalau di aku, desa aku yang bayar. Karena aku sebagian dari pajak bayar ke desa ini. Jadi guru-guru dan 911 di desa aku ini, polisi di desa aku ini keren-keren karena orang yang tinggal di desa ini bayar pajaknya tinggi, ya. Petugas 911 lulusan apa? Nggak tahu ya lulusan apa. Aku nggak interview mereka kemarin, nggak tahu Cin. Tapi kayaknya mantan dari polisi banyak ditugaskan ke 911. Di Indonesia telepon Hotman Paris katanya. Kesepian boleh nggak telepon 911? Jengong, ntar kamu di ewong say. Ya? Aduh udah kenyang. Ini kalau live makan gini aja udah kenyang. Indahnya suasana di luar, indah banget. Indahnya hidup ini ya say. Bisa bangun pagi jam berapa aja. Orang rumah nggak ada yang rese. Ya kita nyonyanya siapa yang mau rese, ya kan? Ember. Tunggu guys. Tunggu. Oh nih, aku mau ngomong ini ke kalian nih. Hello, I'm Dr. Iman. I'm a surgeon and I want to teach you a life hack that I believe not many doctors will teach you. When you smile, even a fake smile, because the brain cannot distinguish between fake and real smile, a cascade of neuropeptides happen in your brain. It will release endorphin, dopamine, and serotonin. The result is decreasing pain and stress, boost your immune system, and simply feeling happier. So, let's do this together. I count to 3 and we smile together, right? Ready? 3. Do yourself. Do the world a favor. Oke, aku bilangin ya. Kita harus senyum setiap hari, walaupun itu pura-pura nggak apa-apa, karena otak kita tidak tahu kalau senyum itu pura-pura atau sungguhan. Jadi senyum aja walaupun pura-pura. Karena katanya itu merangsang neuropeptides di otak kita sehingga mengeluarkan endorfin, dopamin, ya, dan mengurangi stres dan sakit. Kita coba sekarang saya, walaupun itu pura-pura, kita smile aja. Walaupun pura-pura, karena otak kita tidak mengenal smile yang pura-pura atau smile yang beneran. Ya, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, semuanya rame-rame kita yuk. 360 orang. 3. Udah. Walaupun hati menangis Uni ember, harus pura-pura, karena itu merangsang endorfin dan dopamin. Capcus. Ya, walaupun pura-pura nggak apa-apa katanya. Udah, ya, lakukan itu beberapa kali sehari, ya. Jangan di pinggir jalan. Kalau kamu lakukan pinggir jalan, itu namanya gilo, ya. Lakukan sendiri depan kaca. Kalau di pinggir jalan itu namanya bukan smile, itu namanya gilo, ya. Ya. Walaupun pura-pura nggak apa-apa katanya. Ya. Smile aja sayang. Banyak yang smile. Tuh hebat kan? Banyak yang senyum.
Senyum sayang. Aduh, udah kenyang Pak. Nggak Nio gila nih katanya. Apa lagi yang aku mau bilang? Anda, aku kalau yang mau bilang ke kalian, aku catat. Aku simpan. Aku simpan saya. Oke. Ini penting buat Indonesia nih. Ini penting buat Indonesia nih. Di Indonesia, kalian aku tanya. Kalian nih, teman kalian bernama Wati. Ngomong ke kalian. Say, kata si Wati. Say, kata si Wati. Kata si Tina. Say, kata si Wati nih. Kata si Tina, lu itu begini. Sehingga membuat kamu sakit hati. Apa yang kamu lakukan? Kebanyakan di Indonesia orang langsung marah sama si Tina kan. Langsung gak mau. Kalian apa yang kalian tanyakan? Kemana? Ini tahun 2023 nih. Kalian labrak si Tina. Kalian musuhin si Tina. Apa yang kalian lakukan? Kalian marah, labrak si Tina. Kalau ada teman kita bilang, "Hei, kamu jangan Tina lah, saya punya teman namanya Tina, ntar salah kaprah lagi." Saya Wati. Si Wati ngomong ke kamu, "Kamu itu begini. Kamu labrak gak si Wati itu?" Atau kamu apa? Kamu musuhin? Salah. Jawaban sebenarnya adalah, jawaban yang bagus adalah kamu tanya ke orang itu, benarkah kamu bilang aku begini gitu. Itu orang dewasa, ya. Itu orang dewasa begitu, say. Orang bukan dewasa, orang pintar begitu. Dia tanya, "Hei, kata si A," jangan Tina lah, aku punya teman Tina namanya, jangan Tina, nama teman lain. Tini ya, Tini, kata si Wati, lu ngomong gua gini gitu. Benar nggak Tini? Gitu. Ya. Aku sendiri pernah jadi korban. Ini yang berlangsung akhir-akhir ini udah bertahun-tahun malah. Ada orang ngomong si A, kata Solena lu begini. Tahu yang mereka lakukan apa? Mereka langsung hajar aku, hina mamaku, hina papaku, ada yang gitu loh. Hina adik-adikku tanpa menanyakan itu benar apa enggak. Kalau orang udah labrak aja, berarti dari awal dia memang udah gak suka sama kita, say. Kalau orang udah memang labrak aja, dari awal memang dia udah gak suka sama kita. Lies about you. Happy. Anybody who believes lies about you before even hearing your side of the story was already looking for a way to be against you. Do I need to say that one more time? Anybody who believes lies about you before even hearing your side of the story was already looking for a way to be against you. Jadi orang yang percaya aja dengan omongan orang lain dan langsung ngelabrak kita, itu tandanya dari awal pun si orang yang ngelabrak ini dari awal memang udah gak senang sama kita. Benar. Orang yang ngelabrak kita, katanya kita menggosipin dia atau menyukai hatinya, main labrak aja tanpa tanya benar-benar baik-baik, itu sebenarnya bukan kita yang salah. Mereka yang tukang labrak ini dari awal memang udah gak senang sama kita. Ya? Do I need to say that one more time? Anybody who believes lies about you before even hearing your side of the story was already looking for a way to be against you. Do I need to say that one more time? Udah. Ya? Jadi kalian kalau ada di kasus seperti itu, tanya ke orangnya, klarifikasi. Jangan langsung hina, jangan langsung maki orangnya. Karena ini di Indonesia orang sering berantem gara-gara mulut nih.
Orang Indonesia di sini pun juga begitu, sering berantem gara-gara mulut. Budayakan untuk menanya langsung. Hello Tini, sorry ya say, lu benar ngomongin gua A, B, C, D, E? Bisa ada dua kemungkinan. Si Tini juga bisa jadi Tini bilang nggak ngaku. Kalian kalau orang nggak ngaku bisa lihat ya. Atau bisa jadi Tini bilang ngaku dan minta maaf. Sorry say, ya gue pernah bilang gitu. Maaf ya, nggak maksud gue begini. Kadang dia membela diri nih. Iya, tapi banyak tapinya. Maafin aja. Kalau kalian masih mau berteman sama dia, maafin aja. Seenggak-enggaknya kalian udah bilang ke mereka, hey, gue nggak bisa diginiin gitu. Ya? Budayakan untuk konfirmasi. Makanya ada beberapa ladyboy yang nyerang aku. Yang satu nyerang aku dan 7 tahun, yang satu nyerang aku 3 bulan. Itu gak ada budaya konfirmasi. Dan setelah bertahun-tahun berbulan-bulan menyerang, ternyata ya bisa disimpulkan itu bukan konfirmasi, itu namanya cari panggung ya. Itu ditambah memperjelas kalau aku seorang selebritas gitu. Uni kadang orang yang sengaja nebar fitnah, nggak mau ngobrol baik-baik. Kalau kalian udah nanya dan dia ngejauh, ya udah itu udah jelas. Itu udah jelas dia cari musuh. Ya udah cut, hempas, udah jelas cari musuh. Hah? Mending klarifikasi langsung tanpa menyebutkan siapa yang nyampein. Boleh, bisa juga gitu. Nggak usah nyebutin siapa. Kita udah gede ya, ini 2023 say. Nggak bisa kita bilang langsung, say kata si A lu begini-begini. Langsung labrak orangnya. Nggak bisa say, itu anak-anak banget. Kalau lu langsung labrak orangnya, berarti si tukang labrak ini memang dari hati kecilnya emang udah benci sama kita. Orang yang labrak kita tanpa menanya dulu itu benar apa enggak, dari hati kecilnya memang udah nggak suka kita. Nggak apa-apa, ya udah, let it go, ya. Temuin ketiga-tiganya biar tahu adu domba. Kalau aku nggak mau nemuin tiga-tiganya ribet. Kalau aku sih lewat telepon aja, lu benar gini, udah. Kalau dua-duanya saling menyangkal, tutup telepon, ya udah. Selesai kedua-duanya. Gak usah diserang-serang orang, ngapain? Hah? Ini terjadi sama siapa aja, mau kaya, mau miskin, mau berpendidikan, mau tidak berpendidikan, banyak yang kayak gitu. Main serang-serang. Ini udah setan di hatinya berbicara ya saya, orang udah nggak lawan lagi, udah nggak tahu lagi tuh pendidikan atau harta materi segala macam. Makanya orang bilang kelas itu nggak bisa dibeli dengan uang. Lu kalau nggak berkelas, mau uang lu banyak sekalipun, tetap aja kayak orang kampung. Ngerti? Ini kita omongin sayang. Kalau dua-duanya nggak ngaku, siapa yang kita percaya, Uni? Percaya hatimu. Worth it nggak berteman sama dua-dua ini? Atau jaga jarak aja sama dua-dua ini? Udah. Percaya isi hatimu. Siapa yang benar nih? Siapa yang salah nih? Ya? Percaya isi hatimu. Berarti kamu nilai aja. Dari situ. Kamu tahu, kamu kenal orang ini berdua. Kamu nilai aja. Hasut menghasut ini di YouTube aja kita bisa kehasut sama orang ya. Aku perhatiin sendiri tuh, ngeliat video aku udah bagus gitu. Ada 5 atau 10 pertama komen di situ yang
menghujat aku, udah 5 pertama komen hujatan, 50 selanjutnya udah pasti hujatan. Kenapa? Kasut sama komen di atas. Sosial media aja begitu loh. Bener gak? Bener apa enggak? Kita suka nih sama pembicaraan orang ini. Pas kita lihat komen, 10 komen pertama isinya membenci si narasumber, secara nggak otomatis kita ke bawah loh. Ini ngomongin Satria dong, jangan lah. Aku udah putuskan, aku udah bilang, jadi gini ya, ini yang baru masuk nih. Ada perempuan busuk di Berlin, dialah otak segalanya yang bilang kalau aku punya pacar segala macam, aku selingkuh sama suamiku. Dan daripada ceritanya aneh-aneh kemana-mana, jawaban dari aku, ya aku selingkuh, ya. Dan udah sampai di situ aja, dan semua isi rumah tahu. Kita lagi ngebahas itu di rumah, ya. Anak aku, suami segala macam, semuanya tahu, ya. Detailnya aku nggak mau lagi ngomong di internet karena itu mengganggu anak aku. Harap ngerti sayang ya. Jadi terhadap orang-orang yang membuka aib teman, orang-orang yang membuka aib teman di internet, ya, itu tiada maaf. Tiada maaf. Orang kalau buka aib teman ke si A, ke si B lewat telepon, lewat apa, masih bukan, tetap nggak diterima, tapi ya udahlah, itu gaya lama kan. Blam, lu tahu nggak si A begini deh, tuh gaya lama. Tapi kalau udah lu ambil kamera lu tekan live dan lu menceritakan, dan dengan bangganya lu bilang, ini aku kirim ya, ini aku simpan loh, nanti di YouTube, itu dajjal, ya. Ditonton jutaan orang, ratusan ribu orang, dan tujuan gak jelas. Itu dajjal namanya. Makanya aku ngomong mengenai orang yang pacarku, Satria. Sedikit aja lah aku ngomong kemarin, gitu aja ya. Detailnya biar aku dan keluargaku yang kita menghadapi ini. Queen Seba, mungkin Uni pernah menceritakan aib orang. Coba ingat-ingat. Pernah lah, aku manusia. Tapi aku gak pernah online loh. Ya. Kamu juga pernah kali, Queen, menceritakan aib orang. Siapa? Kan aku bilang, kita manusia kadang kita gosip lewat telepon ke sahabat kita, begini loh, gini loh. Tapi gak pernah, ya. Segala sesuatu yang di internet itu udah the next level. Segala sesuatu udah masuk ke internet itu udah the next level, ya. Uni jangan kepancing. Oke, yang lain sayang, udah jangan ngomongin lagi. Kepancing. Aku ini ngomong kata si Ananta nih, aku ngomong kata-kata mutiara satu aja. Lady Boy ngebahasnya sampai 2 bulan. Kata-kata satu mutiara aja, dia ngebahas sampai 2 bulan. Apa yang ditanam itulah kita tuai. Ini nyindir gua dia. Gua tanam apa? Gua tanam beju. Jangan disebutin Lady Boy siapa. Ada 5 orang. Yang ganti subjek, ganti topik sayang. Nanti kita keikutan kayak mereka. Ngebahas yang sama berbulan-bulan. Subjek tukar. Iya. Thank you Tamara. Aku gak mau lagi pakai bulu mata. Mau alami aja sekarang, semua alami. Mau alami aja. Karena tadi ngomongin siapa selingkuhan aku kan, pacar aku. Makanya aku bahas. Udah, setelah ini kita gak bahas dia lagi.
kenapa dunia trans ini selalu ribut dan saling kompor-komporan. Ini kita nggak bahas mereka ya, ini ngebahas transgender secara umum. Di dunia trans ini, say, kalau nggak bernasib baik, di dunia trans ini, kalau nggak bernasib baik, susah untuk berhati bersih. Hidupnya susah gitu loh. Dari ingin merasa cantik, nggak semua ya, tapi kacamata aku secara awam. Jadi dari awal aku ingin membela trans ini, nggak bisa, malah aku yang diserang balik gitu. Hanya sedikit trans yang suka aku gitu. Kebanyakan trans nggak suka aku. Aku rasa karena mereka nggak suka diri mereka kali. Karena menjadi trans ini kalau nggak kuat fondasi dalam hati, kamu bisa jadi pembenci, bisa jadi orang yang gelisah gitu loh. Kita ngerubah kodrat loh dari laki ke perempuan. Kita ngerubah jati diri loh dari kita lahir. Yang biasanya ada totong, terus nggak ada oke. Totong terlalu jauh sih, nggak usah totong lah. Yang semuanya testosteron, sekarang ada hormon, terus ada estrogen, itu hormon wanita loh. Kita masukin ke badan kita. Lu kalau nggak kuat foundation lu sinting maksudnya tuh lu bisa kayak orang gila, bisa berantem kiri kanan, bisa kayak preman. Makanya berat ujiannya. Trans itu nggak, mereka trans ini harus didampingi psikolog harusnya ya. Psikolog atau lari ke agama, kayak gitu harusnya. Ini kepada semua trans nih. Ini bukan beras hitam sayang, ini lentil, sumber zat besi. Aku ada video aku di TikTok kan, aku ingin menceritakan bagaimana aku ingin membela trans dan aku memberi contoh bagaimana suami aku bagaimana suami aku membanggakan mempunyai istri seorang trans di kantornya, di rekan bisnisnya. Komen semua pada bilang, "Ala lu, sok lu, gaya lu, lu sok pamer-pamer suami lu, gitu-gitu komennya." Jadi banyak orang gak bahagia. Akhirnya setelah itu aku nggak mau lagi lah bela-belain trans dalam hati aku. Aku jangan belain rumah tanggaku aja dan orang-orang dekatku. Tapi agama justru nggak boleh Uni. Di agama trans justru nggak boleh. Yang aku maksud kembali ke Tuhan itu, kita siapapun kita, kalau kita ada masalah, kita kembali ke Tuhan. Itu maksud aku, ya kan? Nanti dulu deh ngerubah kodrat, ngerubah itu nanti dulu. Pada hakikatnya, jika orang ada masalah, nggak kebendung lagi masalah di batinnya, larilah ke ibadah, lari ke Tuhan, apapun agamanya. Dan buat orang di luar negeri ini yang tidak punya agama, ya mereka healingnya lari ke psikolog, lari ke apa. Nggak ada yang salah. Ini bebas, ini negara bebas ya. Silakan mereka mau mencari solusi kemanapun, mau menyembah pohon beringin, mau menyembah batu. Kalau di sana mereka menemukan ketenangan, do it. Nah di luar negeri begitu orang cara pola pikirnya, ya. Kalau kalian masukin ke budaya Indonesia nggak akan masuk. Mertua aku dua-duanya tuh nggak percaya Tuhan tuh. Mertua aku dua-duanya nggak percaya Tuhan, tapi dia orang yang paling bahagia dan yang paling baik di dunia yang kulihat tuh mertua aku. Sedikit pun tidak pernah curiga ke orang, sedikit pun tidak pernah gosip nggak pernah. Gila, ini orang terbuat dari apa dalam hati aku? Positif aja, ngeliat orang positif aja. Percaya Tuhan mah, aku tanya. No, kata dia. Mama udah siap mau mati mah? Siap, kata dia. Mama nggak takut mati mah? Enggak, mama nggak takut, kata dia. Ke mertua aku manggil mertua aku mama. Mama percaya neraka, percaya surga mah? No, aku gak percaya. Katanya. Terus mama kalau mati mama jadi apa? Diam dalam tanah, kata dia gitu. Udah. Terus mama bisa bangkit lagi? No, kata dia. Makanya hidup gue harus senang, harus happy. Gue olahraga, katanya. Itu mertua aku. Ma,
Aku baca ini ya, lagi baca komen. Saya stay di Washington DC, kata Antum nih. Tapi trans di sini beda dengan transgender kita. Di sini mereka saling support. Enggak juga. Aku kenal trans Latina, trans di Inggris. Ya yang bule-bule ya. Trans di Inggris, trans Latina nih, yang Meksiko aku kenal. Ini pada keras-keras juga. Tapi trans Indonesia dan trans Filipina, aduh tuh. Benar-benar deh. Trans Filipina masih lah. Trans Indonesia nih, aku mungkin nggak lihat. Kayak trans Indonesia ada yang garang-garang. Yang kulihat ya. Nggak semua ya, jangan disalahartikan nih omongan aku. Nggak semua. Uni ajakin masuk Islam mertuanya. Ya Allah Cin, diajakin masuk agamanya jadi nggak mau. Apalagi belajar agama kita. Sorry ya, saya nggak ada waktu, kata dia. Alles good, Papa? Ja, sehr gut. Sehr good. Mertua gue yang laki. Mertua yang laki bahasa Jerman. Seperti bos udah mati ya finish, kata Boleh jadi peran tapi diam. Ini komen-komen, ini nggak semua komen di sini harus diaminkan ya guys. Kayak si Queen Siba ini aku nggak setuju komen dia. Ya, jadi kita nggak tahu background orang yang komen-komen ini, kita nggak ngerti, jangan diinian ya. Nggak semua harus diaminkan. Kalau dari sisi Uni, bagaimana memahami agama? Kalau ada masalah masih lari ke Tuhan nggak Uni? Aku beberapa tahun ini lari ke Tuhan. Beberapa tahun ini aku lari ke Tuhan, cuman aku nggak mau sering-sering ngomong Tuhan, say. Nggak mau sering-sering ngomong Tuhan ke orang munafik, kayak orang munafik. Kita ngomong Tuhan, kita aminin aja sendiri. Nanti kita kayak ini. Banyak orang kayak dadakan jadi ini kan. Dadakan jadi kayak dia yang paling benar. Akhirnya kayak menghakimin. Orang belajar baru 1 juz, 2 juz tapi udah berkoar-koar seakan dia benar. Jangan juga begitu. Kita kalau semakin berilmu, nunduk aja, terapkan ke kita dulu. Sebelum koar-koar terapin ke orang, terapin aja ke kita dulu. Itu. Dan ini zaman 2023. Jangan ngasih saran ke orang kalau orang itu nggak minta saran kita. Nih ya, budaya luar nih, aku nggak tahu budaya Indonesia. Di budaya luar, kalau orang nggak minta saran ke kamu, jangan kasih saran. Itu namanya usil, ya sih? Itu namanya usil. Kalau orang nggak minta saran ke kita, jangan kasih saran. Say, menurut surat ini, kayaknya rok lu harus dipanjangin, say. Harus di bawah lutut, say. Ya, karena kamu bisa begini-begini. Nggak usah, ya. Kalau dia pede pakai rok selutut, biar aja. Nggak usah dikotbah-kotbahin orang. Pakailah sampai mata kaki, say. Nggak penting. Ya, say? Zaman sekarang, di luar negeri, orang begitu. Kalau orang nggak minta saran, jangan kasih saran. Kalau orang nggak minta ceramah, jangan ceramahin. Ya, yang ada nggak ada teman akhirnya. Itu di luar negeri. Kalau Indonesia aku nggak ngerti. Ya, sayang? Jangan ke teman, jangan ke orang nggak kenal. Ke sepupu aja kita nggak berani loh. Ini sepupu ya, udah dewasa. Mana mau kita ngomongin. Kalau sepupunya sama-sama educated ya semuanya gitu loh. Say,
kamu udah gini belum? Karena menurut ajaran ini. Saya nggak enak dilihat mata loh kalau kamu gini. Ngapain? Ya kan? Zaman udah maju. Nosy. Nah, kalau di Amerika, di luar negeri itu namanya nosy. Kakak masih muslim nggak? Aku masih muslim. Oh, ini lanjut cerita tentang Satria dong. Jangan, itu cerita. Udah 2 hari aku ngomongin Satria, udah ya. Nanti rame di YouTube. Udah, itu masalah rumah tangga aku. Yang bahas cuma kita di rumah. Ember. Itu. Dan aku beruntung orang-orang di rumah ini sayang aku. Kita mencari solusi. Yang penting judulnya, yang penting Solena happy. Itu judulnya. Kemana mau nyari keluarga kayak gitu, say? Kemana mau nyari keluarga, ya? Aku istri di rumah ini, ibu di rumah ini, menantu di rumah ini. Semuanya, ini benar loh. Semuanya, kalau ada apa-apa, tanya Solena. Hei, nanti Solena marah. Begitu loh di sini semuanya. Panci di dapur mau digeser. Nih. Mertua aku yang A bilang ke yang B, mertua satu lagi bilang, tanya dulu Solena. Tuh. Hah? Kemana gue mau nyari hidup kayak gini? Makanya ya udahlah. Jadi kalau orang yang masih julid sama aku ya gak apa-apa lah saya. Karena memang hidup aku emang enak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kalau ada orang yang julid ya wajar kali ya. Baca lagi. Uni mau tanya, kalau Uni menutup mata selamanya, maunya di Amerika atau di Minang? Di Amerika lah. Say, aku memperjuangkan. Kalian mau setuju apa enggak nih? Nih, YouTuber boleh direkam ini, ya? Ini enak nih bahasnya. Aku memperjuangkan separuh hidupku. Tunggu. Aku memperjuangkan separuh hidupku untuk menjadi seperti ini, menjadi seorang wanita, ya. Jika aku meninggal pun, aku ingin dikuburkan sebagai wanita, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu tadi sayang, Uni kalau mau metong maunya di mana? Kalau boleh memilih ya say, kalau metong boleh memilih, aku maunya di luar negeri, dikuburkan secara wanita, ya. Nggak mau metong di Padang, dikuburin pakai secara laki. No. Ini perjuangan aku setengah umur hidupku atau seumur hidupku. Makanya aku layak dihargain di saat aku meninggal nanti pun. Ganti subjek, ya. No. Oke, nggak ada lagi agama, nggak ada lagi bahasa agama, ya. Karena Indonesia ini senang banget ke bahasa agama, senang banget. Agama, politik, udah tuh, senang amat Indonesia. Uni mau meninggal secara Islam dan ingin dikebumikan secara wanita. Kenapa? Separuh hidupku, kebanyakan hidupku memperjuangkan diriku untuk menjadi seorang wanita. Masa di saat akhir ajalku, aku harus dikembalikan ke hal yang tidak aku perjuangkan. No, aku masih ingin dihargain di saat aku meninggal sekalipun oleh orang-orang yang kutinggal. Itu jawabannya sayang, ya. Mati konyol aku kalau mati sebagai laki, ya. Dengan prinsip nilai-nilai yang kuperjuangkan selama ini. Terima atau tidak terimanya aku di alam barzah nanti bukan urusan orang-orang yang aku tinggal. Itu urusan aku dan dia yang di atas sana. Oke? Dewi Sasputri, Solena gak pansos sama Cora lagi? Enggak. Ngapain pansos?
Aku WA si Bunda Kor lah berapa minggu lalu. Nggak aku. Kan harus aku pajang-pajangin yang aku WA. Netizen nggak semua harus konsumsi internet ya netizen. Nggak semua harus dikonsumsi internet ya netizen. Jadilah netizen yang baik. Iya. Soli dapat menstruasi nggak tiap bulan? Dari kata Eka Bulan. Soli dapat uang tiap bulan sayang, bukan menstruasi. Gimana dong? Habis loh ini. Tuh. Terima kasih 529 orang yang menemani live. Habis makanan ini. Habis itu mau main tenis sebentar lagi. Nelfon nggak dia? Main tenisnya live ya. Gimana kalian masa ngeliat aku main tenis? Nggak bosen lah kalian. Kalau lapangannya available, ini udara bagus, susah cari lapangan. Main tenis di sini, ini di Westchester nih di daerah aku. Itu $150 sejam. $150 sejam ya. Mertua aku main tenis. Mama? Oh, dia mama dia aja. Mam? Panggil suara laki gue ya. Mama. Mama. Mom? Yeah. Do you want to play tennis today? Oh. Oh, it's outdoor. No, it's still cold. I thought still indoor. cold. Yeah. Yeah. If it's outdoor, we can play in the park. Yeah, but it's It's so cold. Yeah, no problem. Yeah. I was thinking indoor. No, Yeah. no. It's outdoor. next week. Next week, it yeah? becomes warmer. Yeah. Okay. Better, higher temperature. Okay, ma. Yeah, and this night there was a man here for the. For the basement. Yeah. Yeah. Okay. And Ronnie is not. No, I'm on the phone. Sorry. That's okay. Danke, Mom. Yeah. Tuh. Mertua bisa diusir, Po. Gue lagi nelfon, gue bilang. Dia malah minta maaf. Maaf ya. Jarang aku. Kalau nggak digituin, dia betah ngobrol. Nggak berhenti-berhenti dia ngobrol. Kalau nggak dia... Maka gue bilang, oke, kembali ke dapur. Saya lagi nelfon. Mertua, Bo. Kita ke mertua kurang ajar tidak boleh. Tapi harus tegas, ya. Nih perempuan-perempuan ke mertua tidak boleh kurang ajar, ya. Tetapi harus tegas, saklek. Kalau nggak lu diinjak sama mertua. Apalagi kalau kita punya suami yang kaya. Misalnya suami kita anak mereka gitu kan. Terus suami kita berduit gitu. Lu diinjak sama mertua kalau lu nggak saklek. Tapi nggak boleh kurang ajar ya. Ke mertua nggak boleh kurang ajar. Lu saklek, lu terapkan peraturan, mertua akan segan sama lu, ya. Apalagi yang kaya anaknya atau suami lu yang kaya. Hati-hati. Kalau lu nggak saklek, lu diinjak sama mertua, ya. Setuju kata Kak Soli? Setuju nggak kata Kak Soli ini? Kenapa Kak Soli bisa ngomong gitu? Karena Kak Soli ini dulunya laki. Jadi Kak Soli tahu, ya. Kak Soli pernah punya mantan bini. Jadi Kak Soli tahu mantan bini ngadapin ke mertua, ya. Makin rame lah yang nonton. Makin rame yang nonton.
Sama mertua jangan gosip-gosip. Ma, ini begini ya, Ma. Ini yang begini ya, Ma. No. Gosip itu ke teman. Ke teman kalian gosip deh. Say, ini gini. Ke mertua seperlu-seperlunya aja ya. Nggak usah intim-intim juga kayak anak sama ibu. No. Ibu kamu adalah ibu kandung kamu. Mertua kamu bukan ibu kamu. Mertua kamu tuh ibu mertua. Ibu suamimu. Ya. Mau akrab-akrab sana. Sama ibu sendiri akrab-akrab. Sama teman-teman sendiri akrab-akrab. Ya. Gimana pun juga kamu menantunya. Yang anaknya itu suamimu, ya. Buktinya teman-teman Uni banyak yang sebar aib Uni gara-gara ngegosip ember. Tapi yang ngesebar aib aku nih yang benar cuma 20%. Aku kenal mereka cuma sebentar-sebentar. Tapi mereka ngomongnya seakan mereka kenal aku udah lama banget. Aduh, ganti subjek guys. Kita lagi ngomong seru-seru, ntar naik daun dia. Aduh. Mereka live berempat, berlima yang nonton 200, 300. Berapa orang sih mereka yang nonton? Ini Kak Soli solo karir nih. 566. Kak Soli nih single fighter nih. Hampir 600 nih yang nonton. Hah? Bahas mertua mesti dikecilkan volume suara Uni. Ada doi di samping. Filona nih. Dia lagi ngedengerin aku. Dikecilinnya volumenya karena ada mertuanya di sebelahnya katanya. Mertua baik Uni, iparku aja. Kadang mertua udah baik ke kita, ipar yang jahara. Bener gak? Kadang mertua udah baik ke kita, ipar malah yang kayak setan kelakuannya. Bener? Oh, nih langsung si Elvira nih. Salah. Nih. Dan si Elvira nonton ini baru sahabat. Say, yang menyebar aib lu kan bukan teman lu katanya. Iya, yang menyebar aib aku bukan teman aku, Say. Ini nih si Elvira. Yang menyebar aib aku orang-orang yang aku kenal sekali 2 kali. Yang bertemu 3 kali 4 kali. Kalau teman itu apa? Karena iya benar. Thank you Elvira, dia lagi nonton. Kalau mertua Judas gimana Uni solusinya? Hidup ini siapa meyakinkan siapa? Who convince who? Mertua orang mau berhati baja sekalipun kalau dia yakin sama kita dia akan luluh say ya. Orang yang banyak diam ini dan ngomongnya orang yang banyak diam dan misterius ini malah orang itu yang disegani orang. Jadilah kalian menantu-menantu yang tenang aja. Tenang, nggak terlalu lebay, nggak juga terlalu tenang. Santai aja. Yang kayak gitu. Ngomong mertua kalian Judas pasti akan takluk dia. Ola Universe, jujur live Solena aku tunggu-tunggu karena selalu ada pembahasan yang menarik. Thank you Ola, makanya kamu jangan nonton lagi live Lady Boy terus komen-komen kamu ya Ola. Aku pernah lihat kamu komen Ola. Stay di sini, anak-anak Soli stay di sini. Di sini semuanya kejujuran, nggak ada alay, nggak ada alay mah orang Padang ya bahasa Padang. Nggak lebay di sini, nggak apa adanya di sini ya. Ngumpul di warung ini. Karena di warung ini tidak ada kepentingan apa-apa. Ini dari tadi live nih nggak nafsu, nggak ada niat aku mau ngobrolin skincare, make up kan. Karena apa? Karena memang lagi nggak mood ngomongin skincare, make up. Padahal hari ini skincare dan make up aku nyampe ke rumah-rumah customer loh di Indonesia. Hari ini telah sampai skincare dan kosmetik aku di rumah-rumah Indonesia yang udah mesen 2 minggu lalu. Dan aku ngucapin terima kasih ya.
Udah dikirimnya tadi foto-fotonya. Kak udah nyampe rumahku. Kak udah nyampe rumahku. Makasih sayangnya. Kak, cara bicara kakak bagus. Belajar komunikasi di mana, Kak? Pertama, aku orang Padang. Orang Padang itu aksennya kayak gini. Orang Padang itu aksennya kayak gini. Jadi kalau ngomong, orang Padang kalau ngomong itu kayak ini. Ya kayak berpantun ya. Bukan berpantun ya. Begini intonasinya. Jadi ya. Kedua, aku tumbuh sama nenekku. Nenek aku tuh tokoh partai Golkar, say. Dari TK, aku udah biasa ngeliat nenek aku tuh berorasi. Itu kan orasi. Di kantor kecamatan, di kantor wali kota, di kantor gubernur. Sampai nenek aku tuh jadi ibu asuh teladan 2 kali. Nenek aku tuh ibu asuh teladan 2 kali di zaman Soeharto. Ada foto nenek aku sama Presiden Soeharto. Nenek aku tuh seorang orator, seorang wanita yang suka berorasi di panggung-panggung. Itu nenek aku. Dari kecil aku udah ngeliat nenek aku begitu. Jadi aku tuh mengidolakan nenekku. Aku manggil nenek aku Ama. Ama. Aku udah menggolakan Ama dari kecil, mengidolakan. Jadi terpengaruh kali dari situ. Dan akhirnya aku jadi ketua kelas terus. Ama aku tuh selalu yang, ama aku sama mama aku kalau dari aku kecil kalau aku nggak jadi ketua kelas, mama aku datangin guru loh, ama aku datangin guru. Kenapa si Budi nggak jadi ketua kelas ya tahun ini? Gitu. Mama aku tuh nanya, kenapa si Budi nggak jadi ketua kelas ya tahun ini? Gitu. Dinanyain ke wali kelas aku tuh. Akhirnya aku ketua kelas gitu. Tiap tahun. Ama itu nenek aku. Aku manggil nenek aku Ama. Karena aku gede di beliau. TK, aku dibikinin puisi sama nenek aku. Dibikinin puisi, satu puisi versi nenek aku, satu puisi Khairil Anwar. Aku belum bisa baca TK kan, TK zaman aku nggak bisa baca kita TK. Jadi aku belajar menghafal. Nenek aku juga orang panggung, orang seni dia tahu seni acting gitu. Papa aku juga orang panggung. Ini di Padang nih, kejadiannya di Padang. Jadi aku dari TK tuh udah baca puisi depan ratusan orang, ribuan orang kali kayaknya. Acara-acara Golkar gitu di Sumatera Barat. Itu orang pintar itu nggak ada yang sok pintar. Yang sok pintar tuh orang bodoh, say, ya. Yang sok pintar tuh orang bodoh. Kalau orang pintar beneran mereka nggak sok pintar. Mereka bertanya, mereka mempelajari. Ama aku, nenek aku itu ama, meninggal di saat aku SMP. Berlin Charlie. Charles nih kamu, Charles. Aku kenal beberapa orang yang sok pintar, kenal. Kebanyakan kalau orang yang sok pintar ini kalau berdebat, udah diamin aja. Cara menghadapi orang sok pintar, diam aja. Jangan dibahas, percuma. Cara ngadapin orang yang sok tahu, orang sok pintar, diam aja. Jangan mencoba untuk dibenarkan, percuma, habis tenaga. Kadang ngumpul gitu aku 1, 2, 3. Si A ngomongin ini gitu. Aku bilang sekali, kayaknya nggak begitu deh, aku bilang. Oh enggak, katanya ini. Ya udah, diam aja, percuma. Mau membenarkan dia nggak ada untungnya buat kita.
Oh gitu, ya udah. Diam aja. Enggak, say, di Dubai itu begini kata. Oh, kamu ke Dubai pernah? Aku bilang. Belum pernah sih, cuman ya kayak begini di Dubai kata. Oh oke deh, diam aja. Gue yang ke Dubai udah 6 kali. Padahal tuh salah yang diomonginnya, nah gitu. Oh gue kenal si A, gue kenal si B, ini nih. Oh gitu. Bukannya dia, oh gue udah pernah makan di restoran ini dulu. Oh, padahal dulu, waktu laki gue masih hidup, gue pernah makan di restoran ini. Padahal restoran ini baru buka sebulan yang lalu. Lakinya mati 2 tahun yang lalu. Gimana cerita dia mau makan di restoran itu, ya kan? Lu makan sama hantu suami lu. Diamin aja, oke. Ada tuh. Salah satu grup ladyboy, perempuan busuk itu. Oh, gue pernah makan di sini, Oh, sama suami lu, sama suami gua, almarhum. Oh, kapan guys? 2 tahun lalu. Oh, padahal restorannya baru buka sebulan, say. Diamin aja, nggak usah dibahas. Diamin aja, oke lah. Ayo mari kita makan, gitu. Hah? Apapun itu. Oke sayangnya. Udah, aku mau main tenis kan. Kalau dibalas sama si Mike, aku main tenis. Kalau nggak dibalas berarti lapangan penuh. Ini Terima kasih Harley. Ngakak ke Uni kata si Charles. Iya Charles, lu tahu kan yang kita omongin siapa? Dia tahu semuanya. Ada juga orang dia ini sok-sok baca buku. Sebelum dia baca buku itu dia udah tahu isinya gitu. Hebat juga orang begitu. Gue nih baca buku ini sekarang ya katanya. Semua oh. Padahal kita baru baca 5 halaman, yang dia omongin salah, diamin aja. Udah deh, yang penting lu seneng. Uni sharing soal rumah tangga dan mertua dong. Apa sayang? Itu mertua udah kamu dengar sendiri tadi kan? Uni lagi live, jangan ajak bicara kata Uni. Terima kasih Ma, kata saya. Langsung dia pergi. Begitu ya say. Tapi jangan kurang ajar, ke mertua jangan kurang ajar. Uni hidungnya asli apa oplas? Ya Allah, mana ada asli begini. Ya oplas lah say. Oplas sayang. Tuh. Rifana pematang siantar, sapa dong. Oh, halo Rifana. Rifanawati. Beli dong listrik Uni sayang ya, cuma 350.000. Mila Haikal, jangan kamu mata-mata katanya. Uni punya ipar nggak? Aku nggak punya ipar. Untungnya aku nggak punya ipar ya. Aduh, berurusan sama ipar lain lagi tuh ya saya. Ipar yang cemburu sama kita juga ada loh. Jangan salah. Sayang, pesan lipstick Uni ke sini. Ke Solena New York. Pengiriman selanjutnya lipstick Uni hari Jumat ini. Tuh. Hari Jumat ini. Salam dari Papua. Orang Papua ini banyak uang ya. Aku banyak loh yang mesen lipstick, mesen skincare aku. Orang Papua. Belanja sampai 3 juta, sampai 4 juta. Banyak uang nih orang Papua ya. Kalian tuh, kalau menurut aku nih, pindahlah ke provinsi-provinsi yang masih baru, yang banyak sumber daya alamnya. Pindah ke situ guys. Kalau aku di Indonesia nih, aku pindah ke Papua kali ya. Hutannya lebat, alamnya indah, orangnya cuek. Aku rasa orang Papua cuek ya. Masyarakatnya, kulturnya cuek. Pindah ke Papua tuh, banyak sumber daya alam, banyak orang kaya ya.
Papua mau merdeka Uni, masa sih? Papua nggak bisa dugem, masa sih? Bahaya tapi di Papua Uni. Oh, masa bahaya say? Tapi semua mahal di Papua Uni. Oh gitu. Gedes-gedes Uni. Nih, si Charles tuh orang Papua kan Charles? Charles orang Papua tuh, gedes-gedes Uni katanya. Masa sih nih, gedong-gedong. Yaudah pindahlah ke Papua, gedong-gedong. Oh mahal banget Papua. Cari duitnya Papua, belanjanya di Jawa gitu kali. Iya Charles orang Papua nih, Kenti gedong kata dia. Kakak ajak dong. Spesial belanja Amerika ini Riyama atau admin ini? Cepat jujur jawab. Spesial belanja Amerika ini si Riyama atau admin? Raja Ampat. Pesawatnya lama Uni. Enak lah Papua itu. Udah pindah aja Papua katanya gedong-gedong tuh. Riyama lah. Oh Riyama. Kalian dengar gak musik itu? Musik klasik. Dengar kalian? Kalau mertua aku di sini, seisi rumah selalu musik itu. Gak apa-apa, enak juga buat batin ya. Musik klasik tuh enak buat jiwa ya say. Akhirnya aku tahu mana yang Chopin, mana yang Rachmaninov, mana yang Schubert. Mama, who is the composer of this music now? Belajar dari dia kadang. The composer of the music, who is it? Schubert, Rachmaninov, Chopin. Tunggu kata dia. Belajar dari dia yang gini-gini. Emang gue dari kecil dangdut dengarnya. Kalau orang bule kan gini-gini yang didengarnya. Is Tchaikovsky. Oh, Tchaikovsky. Ah, ya. My friends ask who's the composer. Tchaikovsky. Yeah. Danke, Mom. Tchaikovsky. Where is he from? From Russia. From Russia. Ya. Tchaikovsky dari Rusia. Nih yang main sekarang. No. Kota Papua indah tapi tahan nafas ya Uni. Kenapa say? Kok tahan nafas? Ike dengar musik klasik langsung depresong kata Charles. Enggak lah, enak lah Charles dengar musik klasik kayaknya enak. Oke, 442 orang, apa yang mau dibicarakan? Ini aku mau narik ini nih, tuh. Nih, ini udah ada kerutan, ini mau aku tarik nih. Tahun depan nih, 2 tahun lagi aku tarik nih. Nih. Ini nggak bisa nih guys, nggak bisa dibiarkan lemak ini nggak bisa nih. Ditarik nih berapa tahun lagi. Jangan tahun ini, 2 tahun lagi loh. Tuh, ya. Dokter Konstantin di sini. Ini dulu Dokter Konstantin yang bikin nih Upper East Side. Jadi guys, aku orangnya sangat upfront. Keupfrontan aku ini yang dianggap sebagian orang-orang yang kenal aku itu lebay, ya. Sebagian orang yang kenal aku being upfront begini dianggap lebay. Tapi buat beberapa audiens netizen aku yang berhati putih gitu kan, apa yang aku bilangin dianggap informasi. Jadi tergantung orang-orang yang mendengar, melihat aku gitu. Makanya aku suka live, karena yang live, kalau live begini
orang yang ngejerap informasi dari aku tuh nggak ada unsur benci, nggak ada unsur, semuanya unsur curiosity, unsur pengen tahu. Nah maka aku sharing, berbagi ke kalian. Nah itu enak dua arah akhirnya. Tapi kalau orang dari awalnya udah nganggap aku tuh, alah lu banyak amat omong lu, nah itu nggak akan nyambung, ya kan? Net kemana? Anak aku umur 19 lagi demen sama teman-temannya. Nyuruh pulang susah amat. Nih, ulang tahun aku nih bulan depan. Kita mau ke Eropa. Net, ke Eropa, Net. Gak mau katanya. Net, bawa teman kamu, Net. Aku bilang kan. Bawa teman kamu 2. Soli bayarin, aku bilang. Oke, kata dia. Oke, kata dia. Ditelepon temannya nggak diizinin sama orang tuanya. Temannya nggak diizinin sama orang tuanya, keluar negeri sama orang lain gitu. Terus inatnya bilang gini, teman aku nggak ada yang diizinin pergi, aku nggak jadi pergi. Ya Allah nih anak. Terus aku bilang gini, kamu pergi, terus tiket yang buat teman kamu itu 2, uangnya aku kasih kamu Net gitu. Nggak mau kata dia. Tuh, anak umur segitu teman segala-galanya, ya kan? Itulah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kita itu kalau udah keluar SMA, aduh, udah susah dicium lagi, udah susah dipeluk lagi, ada yang ngekos, ya. Makanya anak kalau udah sampai SMA itu puas-puasin lah, dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang. Dan jangan selalu bentrok sama anak. Aku nyesel karena aku orangnya disiplin banget kadang. Nyesel kenapa aku suka bentrok sama anak. Bentrok kan suka. Aku tuh disiplin di rumah, disiplin gitu. Kayak tentara. Karena ibu aku begitu dulu ke aku. Nah kita tuh sekarang harus memutus mata rantai ya. Kebiasaan bagaimana kita diperlakukan oleh ibu kita atau ayah kita terapkan itu ke anak kita. Salah guys. Zaman udah berganti. Kita harus aware sekarang. Baca buku-buku zaman sekarang. Yang keluaran zaman sekarang ya. Jangan buku-buku keluaran tahun 80, enggak. How to be a parents untuk Gen Z nih, buat amat sekarang nih. How to be parents buat teenager. Dan bukunya terbitan tahun 2000-an gitu. Kayak gitu dibaca. Kita baca itu. Kita laki bini baca buku itu. Karena kita produk 70-an ya kan. Dan anak juga kalau selalu sering bentrok sama orang tua. Pas keluar dari kita, anak itu akhirnya butuh validasi di mana-mana. Orang kalau butuh validasi di mana-mana itu bukan pribadi yang baik. Makanya sekarang banyak orang di sosmed pengen validasi di mana-mana. Kalau kita pertanyakan, masa kecil lu bagaimana? Kenapa lu udah dewasa butuh validasi ke mana-mana? Itu ngaruh dari masa kecilnya, ya. Orang butuh validasi di mana-mana. Jangan-jangan lu waktu kecil lu sering dibentak sama orang tua lu ya gitu. Itu udah psikologinya begitu. Anak kecil yang selalu dibikin merasa bersalah, itu gedenya pengen pengakuan terus. Dalam hal bercinta, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, dalam hal bersosialisasi. Pengen selalu minta pengakuan. Itu dari kecil ada yang salah dengan orang tuanya. Jadi kalian kalau punya teman yang selalu ingin pengakuan, peluk dia, rangkul dia, teman kamu itu terus bilang, Jin, it's okay Jin, kalau lu masa kecil lu tertindas sama orang tua lu, it's okay Jin, let it go. Gituin aja, peluk aja, jangan dimarah, jangan dibenci, kasihan. Bener gak Soli itu? Ya, kalau ada seleb-seleb gitu yang butuh validasi ya, komenin aja ke selebnya, hai, aku mengerti kamu, aku menyayangi kamu, apa adanya dirimu, gitu komennya, jangan dibully ya. Kita kadang ngebully orang, kita nggak tahu background orang apa, kita nggak tahu beban hidup orang ya, lu bully orang.
Kadang orang yang jahara, orang yang jahat itu orang busuk hati, orang apa, kita nggak tahu backgroundnya bagaimana. Mungkin dia teraniaya dari kecilnya. Ada orang yang suka ABG, ada orang yang membenci ABG. Ini kayak ada musuh aku membuli anakku. Setelah aku pikir-pikir, mungkin dia masa kecilnya nggak bahagia, jadi dia benci sama ABG. Orang yang membuli anak kecil itu mungkin masa kecilnya nggak bahagia, dibulinya anak kecil. Gitu nyari memikirnya kita jauh, say. Termasuk cowok yang playboy butuh validasi. Iya, cowok playboy itu cowok yang tidak percaya diri. Ember. Itu yang disebut self-awareness, Kak, kata Ansjo Ember. Oh, Aika, Alexa, Arman, Bunanta. Aku harus desain hoodies and sell them online. Oke, Alexa. Aku akan terapkan itu ya. Aku bikin hoodies, aku desain ya sayangku. Oh, guys, nanti Kak Soli jual hoodies, dipesan ya sayangnya. Biar Kak Suli bisa cuap-cuap tiap hari begini ya. Iya deh, aku bikin hoodie ya. Kualitas bagus ya. Hoodie kualitas bagus gitu. Untungnya tipis-tipis aja. Kirim ke Indonesia bisa. Aku bisa kirim lipstick ke Indonesia ya. Aku bisa kirim hoodie dong. Kuliner Malang sebelah jelekin Uni parah. Uni bisa banget sabar. Udah biar aja lah say. Hidup enak begini pagi-pagi ada musik klasik. Dikasih tahu siapa komposernya. Nggak harus khawatir mengenai uang. 3 minggu lagi harus ke Eropa lagi naik pesawat. Kemana nyari hidup begitu say? 10 tahun lalu? No. Berapa tahun lalu? 15 tahun lalu aku masih nyuci piring loh. 15 tahun lalu aku masih cuci piring. Kerjaanku cuci piring. 8 tahun lalu aku masih mikirin kapan anak aku bawa gitu loh. Sekarang semua tersedia, semua ada. Anak tinggal di ujung mata. Kangen sama anak, telepon. Kangen sama mama. Mama ke Amerika mah. Cus, kata mamaku. Kemana nyari hidup begini sayang? Suami Uni cemburuan nggak? Enggak cemburu banget ya mah. Dia orangnya pede amat. Kata dia, lu kemana nyari suami kayak gini? Itu kata dia. Oke, gue bilang. Lu mau selingkuh, kata dia. Kemana mencari suami kayak gini? Kata gitu jawabnya. Coba. Itu kekuatan orang-orang percaya diri ya saya. Orang-orang kalau pede, energinya itu menang, selalu menang. Energi orang pede itu, guys, selalu menang. Enggak lah, jangan, nggak mau lagi ngomong-ngomong. Aku tadi mau ngomong, nggak mau lagi ngomong-ngomong jelek di sini. Ternyata ngomong juga jelek sedikit tadi, walaupun cuma sedikit ya. Itu dibahas 2 bulan tuh, dibahas 2 bulan sama mereka. Tapi jangan kepedean ya Uni. Jangan kepedean. Enggak, orang pede kalau ada isinya bagus ya. Ya yang ada isinya. Orang pede yang ada isinya gitu. Charles tinggal di mana sekarang? Charles di Berlin. Katanya mau keluar negeri Charles. Ini Charles Berlin nih. Di Berlin apa di luar negeri kamu? Katanya mau keluar negeri. Energi orang pede, energi selalu menang. Uni tanggapannya dong, Ladyboy pada keluar dari lubang semut. Ladyboy pada keluar dari lubang semut. Ember. Dikasih minyak tanah. Dikasih minyak tanah sama netizen. Ladyboy keluar dari lubang semut. Udah. Yang satu udah bertahun ngebahas aku yang satu. Yang satu udah 4 bulan nih bahas.
Soli by Solena, Tony Hangers. Itu nama brandnya ya, nama brand hoodie-nya. Ya deh. Uni bahas Caitlyn Jenner dong dari tadi nih yang nanya. Kenapa Caitlyn Jenner itu? Caitlyn Jenner itu dia gak suka laki. Dia suka perempuan. Walaupun dia udah operasi kelamin. Jadi guys, psikologi orang itu kompleks. Ada yang suka. Makanya kesukaan kita itu jangan sampai melanggar hukum gitu. Ada orang yang suka anak kecil itu pedofil kan, jangan sampai kayak begitu. Ada yang suka sama nenek-nenek itu masih mending. Ada yang orang suka memperkosa, nah itu kan udah melanggar hukum. Nah kalau yang udah kayak gitu, kesukaan orang, larilah ke psikolog, minta bantuan ahli, larilah ke psikiater, larilah ke psikolog. Tapi kalau ada orang suka cowok, besok suka cewek, itu fluid, semuanya fluid itu loh. Human being psychologies are very complex, sangat kompleks. Makanya ada ilmunya kan, ngebahas kejiwaan orang-orang. Kenapa Caitlyn Jenner terus? Tadi nanya Caitlyn Jenner terus. Kalau berondong. Nah, kalau suka berondong, selagi itu di atas umur 17, kalau berondongnya mau, kenapa enggak? Kalau ada yang suka nenek-nenek, ya silakan. Kan nggak ilegal. Neneknya juga demen kali, ya kan? Ini ke Indonesia dong. Aku ke Indonesia tahun ini, cuma aku pengen diam-diam aja. Aku ke Indonesia tahun ini pengen diam-diam aja. Paling ketemu wartawan, 1 atau 2 wartawan ya. Nah, di zaman seperti Kak Soli ini, udah gak cari wartawan lagi. Cuma bilang aja, aku nyampe Indonesia nih. Udah datang 3-4 wartawan. Udah gitu aja. Apalagi say, terkenal udah. Gak harus bangun pagi. Aku benci banget bangun pagi. Akhirnya gak harus bangun pagi sekarang. Mau live, mau sejam, mau 2 jam bisa. Ada asisten yang berapa kali seminggu datang. Sekali sebulan keluar negeri. Apalagi hidup ini. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Aku selalu bilang itu. Semoga aku dan keluarga aku selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Ember. Nah kalian lihat apa blessing dalam diri kalian. Oh hari ini aku masih punya suami yang sayang sama aku. Oh hari ini anakku menjadi juara kelas atau apa. Lihat di blessing di sekitar kita say. Lihat. Oh ya ampun. Bersyukur kita gak harus sewa rumah. Ada rumah. Oh masih bersyukur kita masih ada tempat buat berteduh. Ada orang di luar sana yang masih gembelita. Gitu-gitu say. Ya. Hal-hal kecil kita syukurin cing. Gue ngomong aja bisa kali ya. Tapi enggak, gue bersyukur. Ini waktu aku nyuci piring pun, aku bisa nyuci piring 2000 piring loh. Bukan, aku ngelap piring bisa 2000 piring sehari. Bisa 3000 piring, kalau ada party bisa 3000 yang dilap. Dilap pakai serbet. Nggak boleh pecah tuh. Bisa. Di saat aku ngelakukan itu, dalam hati aku tau nggak? Syukur tinggal di Amerika tuh dalam hati aku gitu. Senang walaupun ngelap piring tapi batin senang, jiwa bebas. Bisa pacaran sama lekong, aku bilang gitu. Habis ini bisa ngebar, minum-minum cantik tuh. Waktu aku masih minum dulu. Terhibur, jadi aku gak ngerasa susah ngelap piring itu. 3000 piring dilap tiap hari. Gak ngerasa susah, enjoy aja. Oh habis ini mau ngebar gitu. Mau ketemu siapa, tinggal di New York. Dulu ke Amerika aja belum tentu bisa. Nah gitu-gitu. Akhirnya nggak merasa tersiksa ngelakuin kerjaan itu. Sakine Mawarni ngomong apa dia? Oh. Ja, das muss jetzt alles sauber gemacht werden. Aber ich weiß nicht, wie das
funktioniert. Der hat da so einen großen... Di belakang poster apa, maaf. Ini ada seniman dari New York. Aduh, namanya kok aku lupa ya. Namanya aku lupa. Gambar-gambar yang lagi hits di sesuai tahunnya di ini di simple aja. Cuman karena dia punya nama, ya kita pampang. Der Dreck kann da so nicht liegen bleiben. Ist die Kellertür auf? Nein. War zu. Die Lasse war zu. Ich mach da nicht. Allah, iya. Lihat blessing kita apaan. Nein, die Katze darfst du da nicht runter. Dann bringen die den ganzen Dreck nach oben. Aber ich bringe doch die Katze nicht runter. Die Tür darf nicht auf. Ja, eben. Bunga berapa hari diganti? Ini baru 3 hari. Baru 3 hari masih bagus tuh. Ja, ich auch. Uni masih digangguin teman. Pertama itu bukan teman gua ya. Biar aja dia gangguin. Dia mau ngomong apa biar aja terserah. Beda kali. Udah beda frekuensi sayang. Beda frekuensi. Ini di ruangan kerja. Ini ruang makan. Ini ruang makan. Dekat dapur. Uni pernah gak terharu sekali waktu Net pernah nyatain perasaannya sama Uni kalau dia bangga sama Uni. Terharu. Tapi aku tahu anak aku anak aku gak pernah muji aku. Anak aku tuh gak pernah muji aku. Tapi dari caranya dia tahu kalau dia salut sama Solinya. Reza Aris. Kamu jangan promosiin orang dong di sini, Reza Aris. Jangan promosiin orang di sini, sayang. Udah fokus aja nanya yang enak-enak di Soli ini. Nanya yang enak-enak di Soli. Si itu live nggak? Si ini live nggak? Kita lihat mereka. Si itu live nggak? Kalau dia live, kita nonton dia. Tunggu sayang. Kita nonton si Julie live yuk, si Mbak Julie live yuk, dia live tuh. Mari kita seru. Ya, kita nonton dia live ya. Dia ngebasmi grup sebelah. Ayo untuk hibur-hiburan kita ke Julie Seattle ya. Nih. Tuh, dia suka ngebahas ini. Ngebahas grup sebelah, ya udah. Tapi nggak usah lah. Menurut kalian gimana? Tutup nggak? Menurut kalian gimana? Tutup live atau kita nonton live orang? Nggak usah. Nggak usah. Jangan, ya udah kita live di sini aja, ya udah. Hah? Ada yang ngajak tutup. Tutup ini. Nonton live mana? Kita nonton live sebelah apa kita tutup ini? Kok gabung? Aku nggak mau gabung, aku mau nonton aja. Mau nonton apa ngobrol di sini cepet? Oh nggak usah katanya. Ini ada yang pengen gabung. Ini yang aku pengen gabung nih orang suka huru hara nih. Ini orang suruh gabung suka huru hara. Netizen. Oh jangan tutup, ya udah. Oh di sini aja nonton. Ya udah yuk kita live di sini aja. Netizen ini orang baik. Jadilah selalu orang baik ya guys ya. Karena mempengaruhi netizen itu juga gampang. Membuat orang benci ke kita itu juga gampang. Gampang banget.
Membuat orang benci kita tuh gampang banget, say. Masih ada telurnya. Nah, petenya juga masih ada, Mo. Ini petenya masih ada, ini petenya. Oke, arsitek. Alright. Kalian juga gak suka huru hara ya? Kalian juga gak suka huru hara kan, guys? Iya, banyak juga follower yang gak suka huru hara. Stres juga ya. Ya deh. bahas ini kata Amalia, netizen banyak yang pintar kok ini, kata. Iya ya, capek juga ya. Influencer luar negeri ada nggak yang huru hara kayak influencer Indonesia ini, say? Aku nggak tahu, aku nggak main ini banget ya. Nggak jadi main tenis Uni, belum dibalas sama dia, berarti dia lagi main tenis. Kalau dia udah balas, udah dapat jamnya berapa, aku berangkat. Quote of the day dong, Uni. Quote of the day. Bersyukur ya. Berapa banyak orang gak bisa bangun pagi, say? Berapa banyak orang gak bisa bangun pagi, say? Kita udah bangun pagi aja, kita bersyukur, say. Tuh. Amin. Kita bisa bangun pagi aja udah bersyukur, sayang. Kemarin nih, semalam nih aku tidur di bawah selimut dingin, enak gitu. Terus ada hidung satu kesumbat. Hidung aku satu kesumbat. Tapi ngantuk, mata ngantuk. Ngebuang ingus tuh nggak mau, malas berdiri. Tapi mata ngantuk banget. Aku raup aja tisu gitu. Raup tisu, aku buang ingus. Aku buang jauh-jauh gitu. Karena aku gak mau berdiri. Aku buang jauh-jauh, lempar gitu. Terus dalam hati aku, say, gimana orang yang gak bisa nafas langsung metong gitu. Tahu-tahu aku bangun pagi, ya kan? Kita bersyukur bangun pagi, sayang. Ini musim semi, bunga-bunga tumbuh, pohon-pohon tumbuh, aduh. Aku baca komen nih. Uni lower back span, aku nggak tahu. Kok inilah saya. Kok apa tuh? Fisioterapi. Thank you, Ana Rizdi. Ini harus diganti nih, udah somplak nih. Harus diganti. Hari ini deh diganti. Aku transplant rambut di Turki. Oke, ini yang nonton 355 orang. Yang komen kayaknya cuma berapa nih? 50 orang. Cepat yang gak biasa komen. Say hello. Aku pengen tahu yang belum pernah komen. Bilang ke sini, Uni. First. Uni, 1. Ini aja. Tulis 1 aja. 1 itu berarti kamu pertama kali komen di sini. Ketik 1 aja, aku pengen tahu siapa yang nggak pernah komen selama ini aku live.
Ketik satu aja, aku pengen tahu. Dan aku pengen tanya kamu sesuatu. Yang belum pernah komen tapi Dea, Tince, banyak loh. Villa, Nurul, Bernie, tuh. Dia nonton doang gak pernah komen. Zuwina, Ezra, Coklat, Superman tuh. Lista, aku udah komen dari tadi Uni katanya. Ya Allah, yang 4 kali gak masa gitu. Ini yang satu nih, Novita, Yuli Mutapea. Terima kasih ya guys, tetap menonton walaupun tanpa komen. Tuh, banyak tuh. Juwita, Cece, Devita, Devis Naga, Daus. Tuh, oh banyak. Guys, terima kasih. Aku merasa kalian hadir di sini walaupun 400 orang, 500 orang tapi nggak pernah komen. Nah, tuh satu. Banyak rupanya. Dan ini semuanya berkerudung. Follower aku kebanyakan ibu-ibu dan kebanyakan berkerudung follower aku. 80% perempuan. Terima kasih sayang. Kesha. Ember. Malas ketik Uni katanya. Iya gak apa-apa, aku cuma pengen tahu aja. Terima kasih sayang semua. Oke, apalagi yang kita bahas guys? Mertua. Notulen dong, notulen. 2 jam loh aku ngobrol. 2 jam loh aku ngobrol. Semoga apa yang aku omongin selama ini ada yang baik-baiknya bisa diterapkan ya guys. Kalau yang gak baik dibuang ya. Jangan benci aku. Aku juga manusia. Kadang ngomong jorok. Kadang juga ada sifat-sifat usil yang namanya manusia ya. Cuekin yang gitu-gitu. Cuman kalau ada pelajaran hidup aku yang kalian bisa terapin, semoga bermanfaat ya guys. Dan aku berjanji pelan-pelan untuk ngurangin ngebahas-bahas orang lain. Lady boy gak mau. Kita move on sekarang. Kita berangkat menuju masa depan ya. Kita berangkat menuju masa depan. Sarah Dick Jaxel, kamu sering komen nih. Aku pernah baca Sarah Dick Jaxel ini. Hidup bersyukur guys ya. Yang penting sehat deh. Aduh, di saat lu sakit guys, mau dikasih pesawat terbang private jet pun gak ada artinya ya. Apa notulen kita? Tuh, sama mertua harus tegas, tapi jangan kurang ajar, nggak boleh kurang ajar. Karena apa? Lu ngewongin anaknya, ya? Lu ngewongin anaknya, masa sama orang tuanya lu jahara, nggak boleh, ya? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, biasa aja, ya? Nanti kualat loh, kalau mau mertua jahara-jahara ntar kualat ya. Ntar ngewong anaknya nggak enak, gimana? Apalagi? Banyak yang harus dibahas daripada orang-orang yang mencari validasi, tutup pengakuan, jangan langsung dihakimi. Mungkin mereka mempunyai masa kecil yang tidak bahagia karena anak-anak masa kecilnya tertekan. Pas dia tumbuh dia ingin mencari validasi dalam hal percintaan, dalam hal apa aja mereka ingin pengakuan selalu, ya. Tuh, makanya kalian ini ibu-ibu muda, jangan kasih tekanan ke anak-anak, jangan bikin anak-anak kita merasa bersalah, ya. Ibu-ibu muda di sini, jangan tekan anak kita, sayang. Mereka nggak minta lahir di dunia, mereka lahir karena kita ingin mereka. Anak-anak tidak minta lahir ke dunia ini, mereka lahir karena kita menginginkan mereka, ya. Jadi hargai mereka, sayangi mereka, arahkan mereka, ya. Tukar kata-kata itu sekarang. Berbaktilah ke kami. Berbaktilah ke kami. Tidak ada kami, tidak ada kalian. Tukar kata-kata itu sekarang. Itu gaslighting namanya. Membuat orang-orang merasa bersalah dengan keberadaan dia di dirinya. Nggak baik ya Cin ya. Membuat anak-anak merasa harus mensyukurin keberadaan dirinya di dunia ini karena narsistik. Itu narsistik loh orang tua kalau begitu. Ganti kata-kata itu sekarang, itu udah kuno. Kata-kata yang lagi in sekarang, lagi tren. Sayang,
Mama dan Papa bersyukur kamu hadir ke dunia ini. Dan Papa Mama harap suatu hari, walaupun kamu udah tua, kamu tetap menyayangi kami. Dan tidak lupa pulang ke rumah. Gitu aja udah cukup. Gitu aja udah cukup kita bilang ke anak kita. Kamu kalau udah keluar rumah nanti, Mama Papa harapin kamu jangan lupa rumah ini. Jenguk kami di hari tua. Itu aja udah cukup. Gak usah minta-minta duit, karena anak kalau sayang sama orang tua, ya gak diminta dia ngasih uang. Anak kalau sayang sama orang tua gak diminta udah kasih uang. Berhenti gaslighting ke anak-anak. Itu gaslighting loh. Kamu harus berbakti. Kamu nanti mau jadi apa? Menelantarkan orang tua kamu begini-gini. No. Itu narcissistic parents yang kayak gitu ya. Tuh dekat banget tuh mata gue ke kamera. Makanya temen aku si Steffi bilang, Sol, lu tuh kalau udah di live lu kayak di dunia lu sendiri, mata lu melotot-melotot, kata dia gitu. Lu kayak kesetanan, kata si Steffi. Kayak orang gila gue kalau lagi sesuatu topik gue obses gitu. Kayak gini ngomongnya tuh, kayak gini ngomongnya. Bener nggak sayang? Iya. Udah kuno kata-kata itu. Berbaktilah, berbaktilah. Aduh, lu pikir negara berbakti? Santai aja kali, ya kan? Ini hubungan darah loh, anak doang orang tua. Iya, anak kalau sayang ke orang tuanya nggak minta ditransfer, udah ditransfer kali. Nggak usah ingetin kali, jadi kayak pamrih dong, gitu. Aku kirim uang ke mama aku nih. Mamaku bilang ini, kamu ada uang nak, katanya. Terus aku bilang, mama ini, kamu ada uang nak, katanya. Aku kirim kan, ma tuh masuk tuh transfer, aku bilang, kamu ada uang nak, katanya. Terus aku bilang, mama ini bukannya ngomong makasih aja, aku bilang dia masih peduli loh, kamu ada uang nak, ngirim-ngirim, katanya. Gitu. Nggak pernah minta dia, nggak pernah minta. Oh ini anting cuma satu, enggak ada anting, nggak pakai anting aku sekarang. Oke baby ya, itu aja sayang notulen hari ini. Iya, terlalu dekat kamera gitu ngomongnya. Kita bahas parenting ya. Aku suka ngebahas parenting ini karena aku punya anak ABG ya. Aduh, punya anak pas lagi puber, perempuan pula. Itu pintu bisa ditendang loh sama anak aku. Anak puber itu kan susah ngadepinnya. Cobaan loh. Ini setiap hari apa live? Ini udah berapa hari ini aku live hampir tiap hari ya. Smile sayang, smile. Pura-pura smile gak apa-apa juga. Itu bagus buat otak. Karena otak kita gak tahu kita pura-pura smile apa enggak. Dia taunya smile aja. Smile aja. Terserah mau pura-pura apa enggak. Nah. Oke. Udah ya. Aku kerja sekarang. Ada kerjaan. Assalamualaikum sayang. Ini aku save deh di jalur pelanggan. Kayak topik kita hari ini enak ya. Topik hari ini enak. Syukuri masih bisa buang ingus gitu. Kata si monster. Iya. Aku masih bisa buang ingus. Apalagi orang gak bisa buang ingus, Po. Hah? Ya udah. Aku besok live sebentar karena besok asisten aku masuk kerja besok, si Tora. Kucingnya berisik. Ya, aku simpan di live pelanggan ya, everyone. I love you everyone. Coba aku pengen lihat sekarang kalian ninggalin aku
Biasanya aku yang ninggalin kalian. Coba kalian ninggalin aku sekarang, aku pengen lihat. Sampai akhirnya 5 orang. Cepat. Tinggalin sampai akhirnya 5 orang. Aku pengen tahu ini dari 300 sekian nih. Tinggalin pelan-pelan, ayo. Tinggalin Soli, ayo. Ayo tinggalin. Tuh, tinggalin. Jadi kayak pacaran ya. Kayak pacaran kan dulu. Kamu tutup telepon duluan. Bener gak, Say? Kayak pacaran gitu. Kamu tutup telepon duluan yang. Kalau kita tutup duluan, ya nggak tinggal, nggak ada yang bergerak. Ayo tinggalin 300 orang. Ini malah nambah 300 orang. Malah nambah tuh. Ayo tinggalin. Nggak ada lagi coba. Tuh nggak mau dia tuh. Nggak mau dia. 295, udah 5 orang nih. Tinggalin cus, buruan tinggalin. Tuh 294, ya naik lagi 300. Oke sayang, I love you guys.